Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ahli ilmi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu sepakat para ulama termasuk ahli bahasa dengan definisi ziyadatul khair, di bertambah nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Karena itu ketika kita memohon keberkahan kepada Allah, tanda paling utamanya di saat itu, di hari itu bertambah pula nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin melihat lisan yang Allah berikan kepada kita itu berkah atau tidak, maka kita bisa mengukur, melihat di hari itu, di saat itu lisan kita itu digunakan hanya untuk yang baik-baik saja. Maka ketika kita juga ingin mengukur waktu yang Allah tetapkan kepada kita itu berkah atau tidak, maka di hari itu waktu yang Allah tetapkan kepada kita itu dilaksanakan hanya untuk aktivitas-aktivitas yang baik-baik saja. Karena itu ketika kita bermohon kepada Allah, ada kaidah dalam doa. Doa itu bukti pengabulannya itu terletak pada ikhtiar kita dalam mewujudkannya. Jadi kalau kita serius ikhtiar mewujudkannya, maka itulah tanda paling utama yang nampak oleh Allah untuk mewujudkannya. Saya kasih contoh seperti ini misalkan. Sahabat Abu Bakar Siddiq, nanti saya kisahkan beberapa yang lain dalam pembahasan kali ini. Itu begitu ditanya oleh Nabi, ya, sahabat nih, pagi-pagi keluar, satu masa keluar. Kata Nabi, siapa hari ini yang berjamaah? Semua angkat tangan, semua angkat tangan. Siapa hari ini yang sudah sodakoh? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Siapa hari ini yang sudah menengok orang sakit? Sebagian turun, yang lain angkat tangan. Abu Bakar masih angkat tangan. Ya. Siapa hari ini yang sudah menyolatkan jenazah? Turun, yang lain turun. Satu orang tuh angkat tangan. Siapa hari ini sudah mengantarkan jenazah? Nah, satu orang lagi itu angkat tangan. Nah, siapa, setiap disebutkan siapa, Abu Bakar selalu angkat tangan. Padahal beliau itu sibuk juga, pengusaha, beliau tuh pebisnis, kemudian banyak urusannya, banyak yang dikerjakan. Ya maaf, pemimpin di rumah tangganya, kesibukan banyak, tapi dalam saat bersamaan itu mampu mengerjakan apa yang direncanakan. Dan nanti orang semacam itu oleh Nabi diberikan isyarat bahwa pada suatu saat ketika nanti kembali ke akhirat, itu bukan masuk lewat 1-2 pintu surga, tapi pintu surga semuanya bersahutan memanggilnya. Jadi nanti ada orang yang masuk surga itu lewat pintu Ar-Rayyan, yang rajin puasa. Masuk lewat pintu. Yuqalu babur Rayyan, ya, masuk lewat pintu itu namanya Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu, maka jika masuk ke dalamnya, ughliqa, langsung seketika ditutup, cepat gitu. Dia ada ghallaqa, ada aghlaqa, lain. Ya. Kalau ghallaqa itu nutupnya pelan-pelan. Nah, kalau aghlaqa nutupnya cepat, seketika gitu. Makanya di surah Yusuf, istri pembesar itu yang ingin mengajak Yusuf untuk berselingkuh, kemudian dikisahkan dia mulai menutup pintu supaya tidak diketahui oleh pengawalnya. Nah, perhatikan tuh kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa tapi ghallaqa. Ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya. Wa ghallaqat, maka dia tutup pintu itu pelan ya, supaya tidak terdengar oleh pengawal-pengawal di sekitarannya. Nah, itu indah tuh bahasa Quran kalau kita paham sedikit-sedikit. Kita lihat indah. Tapi nanti di surga Anda masuk pintu Ar-Rayyan, maka yang lain jangankan masuk, ngintip pun gak bisa. Karena begitu masuk yang terakhir, langsung akhlaqo, langsung ditutup seketika. Jadi kita nggak bisa ngeliat, wah gimana tuh dalamnya, nggak bisa lihat. Ya. Kemudian nanti juga ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Tapi nanti ada kalangan-kalangan tertentu yang diperebutkan oleh pintu surga itu. Ya,
Nanti Ar-Rayyan manggil, pintu sedekah manggil, pintu tahajud manggil. Nah, ketika mendengar keterangan itu, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah saya akan termasuk dari orang-orang itu?" Kemudian kata Nabi, "Saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk dalam bagiannya." Maka ketika Nabi bermohon, bukan alhamdulillah sekedar di lisan, saya udah dijamin sama Nabi nih, kalian mah udah usaha aja, saya mah udah ada jaminan. Enggak. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini yang kita tiru. Maka beliau buktikan doa Nabi itu untuk mewujudkannya dengan ikhtiar. Nah, ini sebagai mukaddimah saja. Di sini akan masuk kepada pembahasan utamanya, yaitu tentang asal mula konflik terjadinya, yang sehingga nanti menciptakan sebuah golongan yang pada saat itu golongan ini dibilang golongan yang sangat ekstrim pada saat itu, yang namanya Khawarij. Maka saya akan mulai. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar tuh orang pintar, jenius, satu di antara 4 sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian ada Umar bin Khattab juga radhiyallahu taala anhu, sampai seorang yang bernama Toha Hussein. Ini orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa juga. Itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab. Nama kitabnya itu Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umar lah kemudian menyebar dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan dampaknya meluaslah wilayah-wilayah keislaman pada saat itu. Nah, bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar, konon dalam riwayat yang valid juga, dalam catatan buku sejarah sudah sampai juga ke Nusantara ya. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu ya sudah sangat luas ya, melebihi Jazirah Arab. Luas sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah, biasanya ada kecenderungan ya, kalau orang sudah berada di atas ya, kemudian tersaingi oleh yang lain, maka mulai muncul perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas sekarang dikuasai oleh orang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu. Kemudian menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas, dan sebagainya. Ini biasa. Misalkan ada satu negara maju dikalahkan oleh negara tetangganya, tentu negara yang ini selalu ingin menyusul. Ya. Contoh, Amerika misal, Amerika di atas, Cina makin maju, Amerika nggak akan senang dengan Cina. Nah, Cina di bawah, Amerika maju, demikian seterusnya. Apalagi Indonesia yang maju, gak akan ada yang senang dengan itu. Makanya mereka lihat kita ini potensinya banyak ya, potensinya banyak, sumber daya alam paling banyak di sini. Lempar tongkat jadi tanaman, ya, saking suburnya tuh. Lihat batu luar biasa banyaknya, ada yang warna merah kekuning-kuningan, terus ada warna ini, warna itu. Dibuka potensi banyak, mineral tumpah, sampai kemudian diancang-ancang oleh orang tua kita sejak dulu. Bikin nih pasalnya, Undang-Undang pasal 33 sampai ayat ke-3-nya itu ya, bumi, air dan segala isinya itu yang dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena potensinya banyak ya. Nah,
kembalikan ke masa lalu, maka dari situ muncullah benih ketidakpuasan bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab, tapi karena perasaan iri dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda, kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya, berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat, sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi di satu masjid. Singkatnya, ditusuk berkali-kali, kemudian beliau sekarat. Dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat pada saat itu berkumpul ya untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itu kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi yang juga pernah menikah dengan dua putri Nabi ya. Maksud menikah dengan dua putri Nabi ini, ketika menikah dengan salah satunya meninggal yang satu, maka menikah lagi dengan yang satunya. Maka disebutlah beliau ini dengan gelar Dzun Nurain, seorang lelaki sahabat yang punya dua cahaya. Karena pernah menikah dengan dua cahaya, maksudnya itu dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau ini orang yang sangat dermawan, ya, berjihad dengan hartanya, memenuhi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seseorang yang sangat pemalu, ya. Bahkan saking pemalunya, Nabi pernah mengatakan, hei, ini kalau Utsman masuk nih, malaikat Jibril pun malu dengan Utsman. Ini untuk menggambarkan bagaimana sikap takrimnya kepada kemuliaan Utsman bin Affan. Yang keempat, ya, tidak banyak orang tahu, ya. Ini banyak ingin mencontoh Nabi dalam hal ibadahnya. Bahkan disebutkan nanti oleh Imam An-Nawawi bahwa sepeninggal Nabi, beliau ini masih sempat malam-malamnya itu menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Utsman bin Affan. Kebiasaannya itu kalau sedang galau, gelisah, ya, memberikan nanti solusi bagi masyarakat, ada kegelisahan untuk menemukan solusi, maka larinya hanya kepada Al-Quran, ya, baca untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Quran itu. Ya, ini penting saya buka terlebih dahulu untuk nanti menyadarkan pada kita siapa hakikat Utsman bin Affan itu yang kemudian datang segerombolan tiba-tiba untuk mengeksekusinya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, karena beliau, ya, latar belakangnya beliau itu tadi saya sebutkan seorang pengusaha sukses, ya, hartanya banyak, dakwahnya dengan harta, kebiasaannya mulia, maka pada saat berganti kekhalifahan, kekuasaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka program pertama beliau itu menghentikan dulu perluasan wilayah Islam, tapi memakmurkan dulu wilayah orang-orang Islam yang sudah kemudian tersebar di wilayah-wilayah itu. Ya, maka beliau mendorong dengan program khusus peningkatan ekonomi di kalangan umat Islam. Ini program pertamanya. Ya, jadi ya kalau Umar wajar perluasan dakwah. Pada saat kepemimpinan Utsman berubah, begitu berganti kekuasaan, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana peningkatan kemakmuran masyarakat dengan visi pengembangan nilai-nilai ekonomi. Utsman tuh. Catat. Bukan tidak ada penyebar luasan. Sebagian dari dai itu masih menyebar, ya. Maritimnya kuat, ada yang berangkat kemana, kemari. Cuman fokusnya Utsman itu pada pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini. Jadi saat Utsman menggelontorkan program ini, ya, kemudian beliau tempatkan orang-orang pakar di bidang-bidang ini. Siapa di antaranya pakar-pakar itu kebanyakan tuh adalah kerabat-kerabatnya Utsman sendiri. Karena dinasti Utsman itu memang lekat dengan dunia usaha, ya. Jadi pakar di bidangnya. Nih misal saya misalkan ingin tempatkan misalkan seorang menteri di bidang industrian, ya, atau saya tempatkan langsung di bidang misalnya urusan perhubungan, bikin pesawat, bikin ini, Menristek, ya. Misalkan ditempatkan Pak Habibie. Nah, anaknya Pak Habibie itu Ilham Habibie itu pun pintar juga, ya, bahkan nilainya selalu sempurna, ya, 10. Nah, saya tanya kepada Anda teman-teman semua,
kalau Pak Habibie misalkan mengangkat anaknya Ilham sebagai asistennya boleh nggak? Nepotisme atau bukan? Bukan. Nah, karena ukurannya jelas. Yang lain silakan merapat, datang, boleh. Tapi kelihatan nanti siapa yang paling unggul di situ. Nah, masa saya mau cari yang lain, sementara pekerjaan itu berat untuk dikerjakan. Nah, maka Utsman tempatkan beberapa kerabat-kerabatnya untuk menduduki pos-pos itu, kemudian di pemerintahan dalam pengembangan misi peningkatan ekonomi ini. Maka ada yang ditempatkan di Damaskus, ada yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang lain, tersebar semuanya. Misi utamanya angkat perekonomian umat. Nah, sampai sini apa yang terjadi ketika diangkat, nah, dengan program ini kemudian terjadilah dua hal yang dimanfaatkan nanti oleh seorang oknum untuk bisa mengangkat isu dan ditebarkan di tengah masyarakat muslim yang sudah meluas ini. Nah, karena Utsman fokusnya pada peningkatan ekonomi, satu fokus lain belum terbahas. Apa itu? Nah, bimbingan dari pendalaman orang-orang yang sudah masuk Islam di wilayah-wilayah yang sudah luas itu. Nah, sementara dai-dai pada saat itu tuh belum mencukupi untuk mengajarkan mereka sepenuhnya, dan Utsman fokus pada pengembangan ekonomi dulu. Maka muncullah seorang Yahudi yang dalam sejarah disebutkan pura-pura masuk Islam, dan dia mewarisi pemikiran-pemikiran kalangan-kalangan Yahudi dari tempo lalu yang punya kebiasaan yang sangat buruk, dan dengan kebiasaan ini bahkan sampai pernah mengadu domba dua suku besar di Madinah Al-Munawwarah, sampai mereka menumpahkan darah dan bermusuhan dalam tempo yang sangat panjang, ratusan tahun. Saya mau sedikit flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6 ada yang menyebutkan generasi ke-8, Yathrib bin Nuh alaihissalam. Yathrib bin Nuh alaihissalam. Maka beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh itu, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja, menyebar itu semua, sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan menempati wilayah itu. Nah, setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka dikembangkanlah di wilayah itu. Terkenallah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan wilayah itu. Lalu setelah itu, nah ini yang saya mau katakan. Datanglah sekelompok Yahudi, kemudian minta suaka ke wilayah itu setelah diusir di wilayah tempat lain dan ditindas oleh raja-raja setempat, ya karena perilaku yang tidak menyenangkan dari mereka. Maka diterima di situ, diberikan perlindungan, kemudian diberikan hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain. Mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapa 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, kemudian ada Bani Quraidah ya. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Kemudian datang kemudian, nih perhatikan baik-baik ya. Nanti saya ingin katakan pola semacam ini yang terus diwariskan sampai nanti kekinian, sampai hari ini sekarang. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-temannya yang lain untuk masuk. Jadi masuk, celakanya nanti kalau udah masuk yang di dalam diusir. Nah, ini yang terjadi seperti Palestina kekinian sekarang ya. Jadi ketika masuk ke dalam malah Palestina yang diusir. Nah, ini watak seperti ini sangat tidak baik ya. Maka tarik, datanglah 3 suku ini, 3 suku besar ini, sama juga ketika mereka masuk itu ya, mereka kembangkan juga sampai ke bagian industri ya, buat ini, buat itu,
ya. Dan sebagainya. Qadarullah, beberapa masa setelahnya ya, datang pula dua suku besar bernama suku besar ini dari Yaman asalnya yang dikenal dengan Aus dan Khazraj ya. Nah, maka datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama ya, punya keahlian dalam berdagang, masuk dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan sampai kemudian maju. Saat maju itulah mereka merasa ini tidak boleh nih, ini menyaingi kami nih, kata Yahudi seperti itu. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini nanti saya akan bawa ke dunia kekiniannya ya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120 ya. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Jadi wala tarda untuk Yahudi menggunakan lan ya. Walan nasara. Nah, itu seakan-akan kalau kita enggak lihat tulisannya, kita akan membaca dengan kalimat yang sama ya. Wala tarda ankal yahudu walan nasara, seakan-akan hurufnya sama, padahal kalau kita lihat mushaf itu berbeda huruf ya. Walan nasara menggunakan la, hatta tattabi'a millatahum. Nah, perhatikan kalimatnya. Yang pertama Yahudi menggunakan lan. Nah, itu dalam bahasa Inggris lan itu sama seperti never ya. Jadi tidak pernah, tidak sama sekali, sulit, susah gitu. Kalau la itu nafi tapi masih punya kemungkinan, bisa naksi, bisa nahyi, tapi masih tidak tapi masih ada peluang la. Nah, itulah. Saya ulang ya. Kalau lan itu harfun nafyin wastiqbalin. Nah, jadi huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun itu istiqbal. Kalau la harfun nafsin saja, harfun nafyin saja. Nah, tidak ada istiqbal di situ. Nah, kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa, masih ada peluang. Nah, nih kata Allah. Ada kata namanya millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya, tapi sistem kehidupan, pola hidup, sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam. Tuh, sistem kehidupan. Nah, kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Di kalau dalam urusan politik mesti unggul di atasnya. Gak boleh ada yang naik di atasnya. Kalau ada yang naik dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian. Dia harus kuasai pasar modal, kuasai sistem ekonomi, kuasai bank, kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara naik, mau naik, turunin lagi, bikin krisis, bikin macam-macam. Tapi Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Nah, walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Nah, maka di masa itulah kemudian tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas. Maka apa yang terjadi? Pertama, mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti yang akan dibawa sampai ke Nusantara ya. Ayo perjanjian damai, Pangeran Diponegoro panggil. Begitu dipanggil, begitu datang ditangkap. Nah, asalnya dari situ. Itu akar mulanya. Jadi kemudian datang, kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang kita bela sama-sama, kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu, beberapa masa setelahnya kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak, kekhawatiran di kalangan Yahudi semakin memuncak, maka diseranglah kemudian tuh. Diserang Aus dan Khazraj dari belakang. Serang sampai mereka itu minta bantuan pada klan Aus dan Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarnya ya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul hancur Yahudi pada saat itu, maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja lah, damai. Singkatnya mereka berdamai. Di sini kemudian saya ingin katakan ya, satu hal yang penting, ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir, ini
gimana ya caranya dalam suasana damai ini kita tetap menang di hadapan mereka. Maka dimunculkanlah satu isu yang kelak ini dipraktekkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama David et Emperor. Jadi diadu domba oleh Yahudi tadi. Maka dibikin sebuah isu di Khazraj, dibikin isu di Aus, dibikin isu perpecahan, saling serang. Akhirnya dari situ tumpahlah kemudian permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, terus antar generasi sampai kira-kira berlangsung cukup lama. Mereka bosan, kemudian mereka sadar nih kita ini sedang dikerjai nih oleh sosok-sosok yang gak nampak nih. Maka kemudian mereka berdiskusi, mereka putuskan kita ini kayaknya harus punya satu pemimpin nih yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, begitu mereka lihat nih kriteria nih ada nih, tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu, di saat mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kemudian sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji, bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian berbaiatlah kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiatur ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan engkau, wahai ya Rasulullah, datanglah ke Madinah, maka kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin. Nah, singkatnya terjadilah peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar sampai kemudian ke Yastrib. Datang ke Yastrib, belum jadi Madinah pada saat itu, sampai datang itulah kemudian kotanya berubah, kemudian ditata oleh Nabi dari Yastrib tadi yang masih terbelakang, masih banyak yang kotor, kemudian ditata jadi suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata itu rapi, bersih. Dalam daerah dikenal dengan Madinah. Muncul kemudian cahaya-cahaya kebaikan, semua perilakunya bagus, auranya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan munawwarah. Maka berubahlah kota Yastrib tadi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Nah, generasi tadi, orang-orang Yahudi yang berbuat keonaran di masa Nabi, sifatnya itu diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang tadi Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Kemudian diwariskan lagi ke generasi selanjutnya. Nah, begitu Nabi wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang kemudian memprovokasi, ada tidak sedikit juga yang baik-baik, teman-teman. Jadi Yahudi itu enggak semuanya buruk ya. Dia ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Saba. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam, dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi sebelumnya. Padahal itu udah diobati oleh Nabi ya. Aus dan Khazraj, saya persaudarakan kata Nabi. Yahudi yang lain silakan boleh tinggal, kita berniaga, duduk, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Coba. Masih ada yang berkhianat pada saat itu. Suku-suku yang tiga tadi yang saya sebutkan tuh tadi berkhianat, menyalahi kesepakatan, bahkan sampai ada yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati maka dihukum dengan hukum negara, hukum eksekusi. Yang lain mereka keluar diusir dari Madinah bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Ya.
Sebelum ke Madinah itu pada diusir, sebelum ada di Yathrib dulu tuh. Kan diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang baik. Cuman berbuat onar juga, maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah, itu ketika menyebar itu keturunannya, menyebar pula sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkan pada sosok Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini eksis ya di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Utsman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar di bidang-bidang ekonomi itu untuk menempatkan di posnya masing-masing, maka orang ini bergerilya langsung masuk, bukan di wilayah Madinah, karena kenal Madinah itu orang Madinah semua kenal Utsman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia muncul ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir, di Afrika Utara. Jadi Mesir itu bukan Arab ya teman-teman. Mesir itu secara geografis tuh Afrika Utara. Cuman bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan tuh disebut negara Arab, tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Ya, sama dengan Libya, Tunisia, kemudian Maroko, Aljazair, itu termasuk wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir, apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini satu, telah melakukan nepotisme ya. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja, maka dituduh Utsman dengan sesuatu yang tidak nyata. Utsman nepotisme. Dan berita ini kan tidak seperti sekarang. Sekarang tuh kalau ada berita, misalkan di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Nah, misalkan kejadian di Cianjur kemarin, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insyaallah. Dan insyaallah kalau kita bisa bantu ya. Jadi ada kejadian kemarin, gempa kemarin tuh kan, kejadian di Cianjur, itu sedunia bisa mengakses. Di zaman Utsman, telepon belum ada, email nggak nampak, WA belum kepikiran, jadi nggak ada. Jangankan zaman Utsman, ya 80 tahun ke belakang aja, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, itu kalau orang haji itu kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Ya, berangkatnya pakai kapal laut, kalau ada kabar dari Mekah itu nyampainya 6 bulan kemudian. Nah, kebayang tuh gimana zaman Utsman. Utsman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir, ini jaraknya karena terlampau jauh ya. Ternyata sudah bergerilya ya. Gerilyanya itu ke orang-orang yang mudah diprovokasi dari kalangan bawah, kemudian disebarkan isu ya. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Nah, dan ini nanti sampai ke kehidupan kita sekarang ya. Kata Abdullah bin Sabah, kemudian dia membentuk ya kelompok-kelompok pengikut-pengikut. Dia katakan sebetulnya yang paling layak itu, yang dapat kursi khalifah itu, yang paling layak itu bukan Utsman tapi Ali. Katanya gitu. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Utsman tapi Ali. Maka dihembuskan siapa coba? Menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Nih kata Abdullah bin Sabah memprovokasi terhadap tadi kalangan-kalangan yang di Mesir itu, termasuk kalangan-kalangan rendah di situ ya. Maka dilihat, oh iya ternyata ini termasuk pemuda yang paling baik yang pertama kali masuk Islam. Ali itu juga kan termasuk keluarga juga, bahkan anak dari pamannya. Nah, menantu Nabi juga, anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Nah, teman-teman sekalian, itu orang-orang kampung tadi, orang daerah yang tidak tahu info bahwa Utsman juga itu mulia, menikah dengan 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Utsman satu masa akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Asy'ari, kata Abu Musa al-Asy'ari, saya minta izin dulu pada Nabi ya. Kata Nabi, persilakan dia masuk. Akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Maka, nah info-info ini gak banyak nyampe masuk
ke kalangan bawah, maka diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini kemudian mudah disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Maka terkumpullah di Mesir. Nah, dan mereka coba ke wilayah Madinah. Begitu masuk ke wilayah Madinah, mental. Karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman. Jadi begitu mereka akan menyoal soal Utsman, wah Utsman tuh begini. Wah, stop, kata mereka. Utsman tuh tidak seperti itu. Jangan bicarakan tentang Utsman. Utsman tuh lebih baik daripada apa yang Anda katakan. Nah, setelah kemudian mental di situ, mereka datang ke Madinah, mental menyoal soal Utsman, mental, kemudian kembali ke Mesir. Kemudian tuh Abdullah bin Sabah kemudian memprovokasi lagi. Makin banyak tuh masanya, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir tuh, datanglah kalian coba datang ke Madinah, sampaikan protes kalian, kata Abdullah bin Sabah. Kepung tuh istana Utsman tuh, datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, wilayah Madinah, datanglah ke Madinah. Ini yang datang bukan cuma datang saja, ada yang bawa pedang, ada yang bawa besi, bawa pisau. Jadi datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman, ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang mereka bawa? Nah, mereka itu ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan, kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar nepotisme dan lain sebagainya? Apakah benar Ali yang paling mulia dan sebagainya? Nah, kemudian Utsman mendengar tadi informasi dari intelijen itu, kemudian memerintahkan Ali, coba kamu ke sana, pergi, kamu berikan penjelasan kepada mereka. Apa kata Ali kemudian? Nah, kemudian kata Ali seperti ini, Yal Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Nah, berbeda. Utsman ketika mendengar usulan dari Ali itu, wah, bagus tuh usulannya. Baik, saya akan temui. Langsung disetujui oleh Utsman. Nah, maka Utsman menerima usulan dari Ali tadi, Ali bin Abi Thalib, kemudian disampaikanlah, diterima itu semua dengan lembut. Kalau bahasa kita itu, kenapa kemari? Kami enggak puas. Marah tuh masa pada saat itu. Utsman tetap tenang aja. Marah ini, marah itu. Enggak, bahkan itu mereka bawa pedang, bawa pentungan itu, bawa besi itu enggak ditahan sama Utsman. Bahkan Utsman kasih pengumuman, tidak boleh ada di antara keluarga saya, semua sahabat dan kerabat-kerabat saya yang kemudian menghunuskan pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedangnya datang dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Maka Ali tidak mengeluarkan pedangnya, bahkan Ali berkomentar, saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu, tapi kalau saya keluarkan maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat pada pemimpinnya pada saat itu. Maka Utsman meminta, hei semua kerabat-kerabat yang dekat dengan saya, pulang kalian ke rumah, pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban adalah saya oleh Allah, maka saya akan hadapi sendiri. Semua diminta pulang pada saat itu. Sebab Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri gitu. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-temannya di sampingnya. Maka kemudian diminta pulang. Tinggal keluarga intinya saja di sana. Datanglah kemudian orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan juga disebutkan di riwayat melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya jawab. Yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, ini Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, tuh, ada orang-orang yang berniat mencelakai khalifah tuh Utsman. Lihat, datangnya aja bawa pedang, datangnya aja bawa besi, bawa pisau.
Maka tolong kamu buatkan memo, tuliskan kopnya itu kop pemerintahan, kop khusus Utsman. Maka karena ini keluarga, kerabat Marwan bin Hakam nih tidak tahu nih dan belum sempat klarifikasi ke Utsman karena tempatnya berbeda. Tuh Abdullah bin Sabah tuh datang cepat. Maka apa yang terjadi? Dituliskanlah di situ kepada gubernur Mesir ketika mereka datang sampai sana tolong eksekusi hukum mereka karena mereka berniat untuk membunuh, mencelakai khalifah. Maka apa yang terjadi? Orang-orang kemudian ini kembali ke Mesir dengan perasaan yang puas pada saat itu dengan jawaban Utsman. Tapi di perjalanan mereka dibisikkan oleh Abdullah bin Sabah, tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Nih kata Abdullah bin Sabah. Wah ini sesat nih. Astagfirullahaladzim. Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, kalau di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Nah, masa sih kata orang-orang itu yang tadi masa yang pergi ke Madinah, masa sih? Coba cari. Nah, ternyata ada satu surah yang tadi sebenarnya udah direncanakan oleh Abdullah bin Sabah. Nah, begitu kelihatan coba buka deh suratnya. Mungkin itu buruk bagi kalian. Nah, kemudian terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba membunuh khalifah. Maka mereka marah, ya, dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Nah, maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu gitu. Kamu penipu. Begitu mendengar teriakan-teriakan itu Utsman mengatakan, aku tidak menulis itu. Bohong kamu, bohong. Nah, tadi namanya orang marah ya, nggak bisa kita. Tadi saya katakan juga ya di awal, Utsman itu punya kebiasaan ketika dia gelisah, ya, atau galau dan sebagainya, maka dia punya kebiasaan untuk baca Quran. Maka masuklah kemudian beliau ke kamarnya, ke ruangannya, baca Al-Quran, terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau sampai ketiduran. Kemudian bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian dengan Abu Bakar juga, kemudian dengan Umar bin Khattab. Ya, maka setelah itu terbangun kemudian setelah mimpi itu tiba-tiba tanpa diduga ada orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela. Ada datang lewat atas dan sebagainya. Ada riwayat menyebutkan Ali. Ada riwayat juga menyebutkan Ali yang mendengar ada kekacauan itu mengutus kemudian anaknya Hasan dan Husain berangkat ke sana. Lihat apa yang Husain berangkat ke sana. Lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Tuh kata Ali kepada anaknya. Apa yang terjadi? Begitu sampai di sana, didoronglah kemudian Hasan dan Husain. Kemudian sampai menjauh mereka saat ada keributan di luar itulah beberapa orang naik ke atas. Ada yang naik ke atas lewat atas, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama diberikan julukan Maudul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang ia pertama mencekik Utsman. Kemudian begitu dicekik Utsman bin Affan tanpa tanya, tanpa kalimat langsung cekik. Kemudian begitu dicekik pingsanlah Utsman, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang kemudian lagi satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, kemudian dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan, itu ditebas. Ya, lalu Utsman bin Affan mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan pada saat itu. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam karena nggak terima dengan perkataan Utsman pada saat itu. Datang satu lagi, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan ditusuk dari depan sampai ke belakang, tembus gitu. Ada satu lagi setelah keadaan sekarat demikian dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, kemudian menghantam Utsman bin Affan. Ada yang menarik jenggotnya, ada yang kemudian merasa bersalah kemudian pergi. Maka dalam keadaan tertembus besi itu, satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya atas izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid ditimpa musibah.
maka naiklah orang ini menghunjam kakinya di dadanya Utsman bin Affan, injakan langsung, begitu diinjak terhembuslah kemudian napas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini, menyebar, masa makin ricuh pada saat itu. Nah, kemudian setelah meninggalnya Utsman bin Affan, kemudian terjadilah kericuhan pada saat itu di Madinah selama 4 hari lamanya. Maka sahabat kemudian berkumpul untuk mengatasi kekacauan tersebut. Karena mereka ingin sepakat mesti ada pemimpin baru pada saat itu. Karena kalau tidak ada pemimpin, maka kekacauan akan terus berlanjut. Ya, khalifah nggak ada, pemerintahan nggak stabil pada saat itu, sedangkan wilayah itu makin luas sehingga pemberontakan terjadi di mana-mana. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah dengan mufakat ya, bersama sahabat Ali, bersama sahabat yang lain juga, diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Ali diangkat, Abdullah bin Sabah tadi itu bergerilya lagi, nggak berhenti sampai di situ. Kemudian beliau menyebarkan isu kembali kepada keluarga sahabat, termasuk dari kalangan kerabat Utsman bin Affan, ya, yaitu Bani Umayyah. Di situ ada Muawiyah, ada Amr bin As, kemudian ada dan yang lainnya juga. Kemudian Abdullah bin Sabah mengatakan isu ke situ, menyebarkan isu kembali. Kemudian Ali itu, kalian tahu nggak? Itu sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal, kemudian menggantikan kekuasaan pada saat itu. Nah, tuh muncul lagi fitnah di situ. Nggak cukup sampai di situ. Abdullah bin Sabah tuh juga mulai kemudian masuk ke orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah. Nah, dia juga masuk ke Talha, ke Zubair, ya penyusup nih masuk juga ke situ, ya masuk pada para sahabat yang dekat dengan Utsman dari bagian klan Utsman, ya Utsman Bani Umayyah, untuk menyebarkan isu-isu yang tidak baik terhadap Ali. Nah, kemudian dia menyebarkan isu bahwa Ali itu terlalu sibuk dengan kekuasaan sampai nggak sempat menghukum qisas orang yang membunuh Utsman. Padahal, nih perhatikan kalimatnya, perkataannya. Padahal hukum tinggal dihukum qisas, masalah selesai. Tapi pada saat itu karena udah terprovokasi dari kalangan Bani Umayyah dan kemudian istri Nabi Aisyah dan Talha Zubair itu ingin cepat menghukum qisas orang yang membunuh Utsman, karena mereka itu udah tahu orangnya siapa-siapa saja yang membunuh. Nah, tapi kata Ali itu, nanti dulu, ini kan yang datang masa, katanya. Masa itu banyak, kita harus teliti satu-satu. Kita harus perlu bukti yang kuat untuk melakukan hukum qisas tersebut. Nah, maka kemudian di situ kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah tadi, maka memanaslah kalangan dua dari Utsman bin Affan pada saat itu. Singkatnya sampai terjadi perang Jamal itu, ya. Itu terkenal dalam sejarah itu perang unta, ya. Jadi perang Jamal itu perang unta karena peperangan pada saat itu dipimpin oleh Aisyah, ya, dipimpin Aisyah dengan menggunakan unta. Ya. Maka kemudian ini unik nih, mereka sholatnya sama-sama, menegakkan keadilan sama-sama, tapi berperang. Nah, sampai mereka berkata seperti ini, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk bermaksud untuk memusuhi atau menyakiti, tapi untuk menegakkan keadilan. Nah, karena keadilan tadi harus ditegakkan, hukum qisas terhadap pembunuhnya Utsman. Nah, maka ini aneh nih. Mereka berperang, cuman jangan sampai ada yang kena sebatan pedang. Nah, jadi pada saat perang tuh ini terkenal dalam sejarah. Jadi nggak ada yang mau mulai duluan. Tapi kemudian, kemudian dari kalangan Sabaiyah itu, kemudian di situ mulai menghancurkan pada saat itu, mulai duluan membunuh. Nah, kemudian tercatatlah pada saat itu ada 4.000 sampai 6.000 sahabat yang syahid pada saat itu. Kemudian di situ termasuk Talha, ada juga Zubair. Nah, setelah selesai perang, ternyata wah, ini baru sadar mereka, ternyata ada yang orang memprovokasi nih. Nah, maka kemudian mereka berdamai,
ya antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah berdamai, kemudian mereka saling memahami kembali. Nah kemudian info ini ternyata tidak sampai ke Syria sana, ke Syam, tidak sampai karena pada saat itu mengirimkan informasi itu tidak secepat seperti sekarang ya. Tadi seperti saya katakan tadi ya, karena sekarang belum pada zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang. Malahan info yang sampai ke sana bahwa pendukung Utsman itu dianiaya coba sama Ali bin Abi Thalib. Wah, muncul fitnah di situ. Kemudian karena fitnah itu sudah mulai menyebar, maka kelompok dari Abdullah bin Sabah bin Sabah yang namanya itu Sabaiyah ya, mulai menguatkan isu itu lagi. Kemudian dikuatkan berkata, kami tidak akan mengangkat Ali sebagai khalifah, kami akan mengangkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Ada yang menyebutkan sebenarnya Muawiyah itu udah mengirim utusan untuk mendengarkan klarifikasi dari Ali. Tapi di tengah perjalanan utusan dari Muawiyah itu dieksekusi oleh kelompok Abdullah bin Sabah tadi. Nah, dan info yang diterima Muawiyah bahwa Ali yang mengeksekusi. Nah, kemudian memuncaklah amarahnya pada saat itu Muawiyah. Kemudian menyiapkanlah pasukan. Singkat cerita, kubu Ali pun menyiapkan pasukan, maka terjadilah perang pada saat itu yang disebut dengan perang Siffin. Maka kemudian berperanglah antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, sampai kemudian dari kubu Muawiyah itu terpojokan. Wah, kemudian mereka berunding bersama Amr bin As dan petinggi yang lain di situ. Wah, ini kalau kita teruskan nih kita kalah nih. Wah, gini aja kata Amr bin As, kita tahkim saja, kita diskusi saja, tapi tahkim dulu seperti itu. Kemudian sepakatlah kubu dari Muawiyah itu untuk tahkim. Kemudian tahkim itu mengangkat Al-Quran itu untuk mengaju kepada hukum kitabullah. Jadi kemudian bersepakatlah mereka, kemudian berbaris mengangkat tongkat, kemudian ada kitab Al-Quran di atasnya, kemudian dilihat sama kubu Ali bin Abi Thalib. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wah, saya tahu itu siasat tuh, saya tahu yang buat tuh siapa, karena Ali tahu Amr bin As gimana orangnya. Nah, maka pada saat itu terus kalau mereka tidak, kata Ali, kalau mereka tidak mau mengalah, mau menyerah, kita terus serang sampai mereka kemudian menyerah gitu. Kemudian gimana kita bisa berdiskusi kalau mereka tidak bisa menyerah? Maksudnya tidak menyerah tuh. Nah, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan tuh kalau mereka enggak menyerah kita serang. Kemudian dari golongan ada satu golongan ya dari kubu Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini, wah, ini nggak bener nih Ali nih, karena dalam fikih perang itu kalau udah tahkim Al-Quran itu hukumnya kita kembalikan ke kitabullah. Jadi nggak boleh diserang pada saat itu. Maka orang-orang ini, golongan ini tidak setuju kepada tadi instruksi dari Ali yang menyuruh menyerang kubu Muawiyah itu yang sudah tahkim Al-Quran. Maka kemudian golongan-golongan ini keluar dari barisan Ali. Keluar itu disebut dengan kharaja, orang yang disebut kharijun. Kalau keluar karena keadaan terpaksa dan keadaannya itu keras gitu, maka disebut dengan khawarij. Maka muncullah kemudian golongan-golongan ini yang tidak sepakat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian golongan ini terbentuk yang bernama Khawarij tadi. Ini salah satu golongan ekstrim pada saat itu. Nah, di satu sisi beliau ini tidak suka dengan Ali karena itu tadi tidak mendasarkan hukum kepada kitabullah. Jadi berlaku semaunya, kata Khawarij tadi, golongan Khawarij. Maka mereka tidak suka dengan Ali. Nah, mereka juga tidak suka dengan Muawiyah karena memberontak kepada Ali. Nah, maka kemudian dia memandang Ali itu kafir, Muawiyah juga kafir. Jadi kiri kanan tuh kafir. Nah ini sampai di penghujungnya
Ini kemudian saya ingin katakan pembahasan intinya kalau kita hati-hati, maksudnya dalam keadaan sekarang ini, misalkan kita mengikuti sebuah majelis ta'lim, misalkan kajian, kemudian dikit-dikit orang-orang kafir, dikit-dikit kafir, orang tua kafir, wajib hukumnya disembelih. Nah, itu hati-hati dalam memilih majelis ya. Jadi karena sekarang itu banyak orang-orang yang dia tidak terlalu tampak di permukaan, cuman doktrinnya itu sangat kuat gitu. Maka golongan-golongan ini yang kemudian berencana untuk kemudian mengeksekusi dari sahabat Muawiyah, kemudian Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib yang sudah direncanakan di satu subuh. Kemudian direncanakan pada saat itu, kemudian qadarullah Muawiyah itu sakit, jadi tidak berangkat ke masjid, dan kemudian Amr bin As kemudian bisa mengelak, dan kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib sedang pergi ke masjid, dan kemudian di situ ditusuk berkali-kali oleh golongan-golongan yang tadi. Maka sampai sini mungkin yang bisa saya ceritakan kisah daripada asal mula terbentuknya golongan ekstrim pada saat itu, Khawarij ya. Yang tadi karena ketidaksepakatan keputusan Ali bin Abi Thalib yang tidak mengacu pada hukum kitabullah pada saat tahkim Al-Quran tadi, maka mereka keluar dari golongan Ali. Kemudian di sisi lain mereka juga tidak suka dengan Muawiyah karena memberontak pada Ali. Jadi dua tuh kafir kata mereka. Muawiyah kafir, Ali kafir, wajib hukumnya dibunuh. Maka segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau dalam penyampaian atau materi yang saya sampaikan kurang mudah untuk dimengerti, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya titipan. Mungkin sebelum saya tutup kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya mungkin segini karena saya udah ngeblank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.